Masyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kita limpahan nikmat, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan Allah mudahkan urusan kita. Mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita seputar fikih yang tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa insyaallah malam yang berbahagia ini kita akan sedikit rubah pembahasan kita. Yang biasa kita membahas tentang fikih taharah, hari ini kita akan berfokus mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa, wabil khusus beberapa hal yang kemarin sempat ditanyakan insyaallah. Yang pertama yang ingin kami coba bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas beberapa hal insyaallah nanti akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sempat diajukan di pekan lalu. Yang pertama, jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, puasa itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-shaum atau as-siyam, yang jika diartikan secara letterlek maka maksudnya adalah menahan dari sesuatu. Nah, dari definisi ini sebenarnya ini nanti yang membuat kenapa ibadah puasa itu spesial dibanding ibadah yang lain. Karena sebagian besar ibadah-ibadah lain itu sifatnya kita mengerjakan sesuatu. Sholat itu kan kita melakukan sesuatu yang tadinya kita diam kemudian kita bergerak. Syahadat itu dari diam melafalkan sesuatu. Zakat mengeluarkan harta. Apalagi haji itu semua ya, dari jiwa, fisik, waktu, harta itu dikerahkan semua. Tapi coba lihat ketika kita puasa, apa yang kita lakukan? Tidak ada. Yang kita lakukan ketika puasa adalah tidak melakukan. Ya toh? Yang biasanya kita boleh makan, ya, maka ketika puasa tahan. Nanti setelah maghrib. Yang biasanya kita boleh misalkan di hari-hari biasa minum, maka ketika puasa tahan, nanti setelah maghrib. Yang biasanya kita boleh hubungan suami istri di siang hari, ketika puasa tahan, ya, nanti setelah, jangan setelah maghrib juga Pak. Habis terawih lah nanti gitu ya. Ya. Jadi ibadah puasa itu tidak melakukan apa-apa, ya. Sehingga ini secara psikis itu lebih berat dibandingkan ibadah yang lain. Ya. Kalau mengerjakan sesuatu kita bisa memaksa diri. Semalas-malesnya kita sholat itu bisa dipaksa, didorong, bisa. Tapi kalau menahan, banyak orang yang tidak kuat untuk menahan. Apalagi yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ya. Kalau orang udah candu itu, ya, rokok misalkan. Sampai dia bilang apa? Ya, saya lebih baik nggak makan dah 3 hari daripada nggak rokok. Menahan sesuatu yang biasa kita lakukan itu lebih sulit. Maka ini yang membuat ibadah puasa itu lebih spesial dibanding ibadah-ibadah lain. Sehingga kalau orang sukses di ibadah puasa itu akan memberikan dampak mental dan psikis yang luar biasa. Dia terbiasa untuk menahan. Nanti tiba-tiba ada godaan, syahwat, ketemu ya, perempuan misalkan yang bukan mahramnya, dia bisa tahan. Di kantor ada peluang untuk mendapat harta yang bukan haknya dengan cara yang tidak benar, dia bisa tahan. Nah, kalau itu sempurna, itulah yang nanti disebut dengan la'allakum tattaqun. Itu. Secara definisi bahasa, puasa artinya menahan. Secara definisi syar'i, puasa itu adalah imsakun an syai'in makhsus, menahan diri dari sesuatu yang khusus. Maksudnya apa di sini? Al-muftirah, hal-hal yang membatalkan puasa.